Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang Ibu Dita. Siang, Bu. Iya, jadi gini Bu ya, maaf sebelumnya. Tadi Mhm. pagi tuh saya melihat Ibu tuh kayak nggak seperti biasanya ya, terlihat murung, berdiam diri gitu ya. Kalau siang ini saya ajak ngobrol-ngobrol, kira-kira Bu Dita bersedia tidak ya? Iya, Bu Ulan, mohon maaf ya, Bu ya, kalau tadi siang tuh saya di sekolah, dari pagi gitu, Bu ya, kayak kurang bersemangat gitu, Bu. Jadi, sebenarnya nih saya nih sedang memikirkan sesuatu, Bu, tentang masalah pembelajaran di kelas saya, Bu. Ya, jadi, sebagian siswa saya itu kayak sama sekali kayak nggak punya semangat belajar, Bu. Jadi mereka itu cuma berangkat sekolah, tetapi pas di kelas itu kayak nggak punya semangat untuk ikut pembelajaran gitu, Bu Ulan. Setiap kali saya kasih tugas itu, beberapa itu nggak mau ngerjain, Bu. Bahkan ada juga anak yang tidak memakai seragam sesuai kesepakatan sekolah, Bu. Nah, di kelas ini ada beberapa siswa tadi, Bu, ya, nggak mau melaksanakan kesepakatan kelas yang seperti padahal sudah dibuat bersama-sama gitu, Bu. Jadi saya bingung, Bu, saya harus gimana, Bu? Oke, berarti Bu Dita saat ini lagi bingung Bu ya, intinya lagi Iya. bingung karena ada permasalahan beberapa siswanya Bu Dita nih ya tidak mengindahkan keyakinan kelas, Mhm. kemudian sepertinya semangat belajarnya tuh menurun gitu ya Bu ya. Iya, Bu, Ulan, benar sekali, Bu. Iya, jadi kalau begitu dari percakapan siang ini kira-kira Bu Dita tuh ingin dapat yang bagaimana gitu Bu Dita ya? Iya, Bu Ulan, jadi, inginnya percakapan kita siang ini nih saya dapat solusi gitu, Bu, dari permasalahan saya tadi, Bu, ya, yang sudah saya ceritakan tadi. Kira-kira gitu anak saya tuh, peserta didik saya itu gimana caranya biar punya semangat belajar yang tinggi, Bu, dan juga mau melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama gitu, Bu, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, kira-kira seperti itu, Bu, yang pengen saya dapetin siang ini, Bu. Oke, jadi begitu ya. Jadi Ibu Dita ini ingin permasalahan pembelajaran di kelas tadi segera dapat solusi gitu Bu ya. Jadi anak-anak itu bisa menjadi semangat lagi belajar seperti itu ya, melaksanakan keyakinan kelas seperti itu. Iya, Nah, Bu. kalau begitu kira-kira nih ya, kalau kata Bu Dita nih, kira-kira ciri-ciri murid yang punya semangat belajar yang tinggi itu seperti apa sih, Bu, ya? Iya, Bu, jadi menurut saya nih, Bu, ya, yang punya semangat belajar tinggi itu, yang pertama itu dia mau, Bu, bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Terus yang kedua, mereka tuh juga mau mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Misalnya ketika saya ajak diskusi, dia aktif dalam kelompok belajarnya. Saya ajak membuat proyek itu dia juga antusias gitu dan juga mau mengerjakan tugas-tugas itu dengan tepat waktu. Kira-kira mungkin itu, Bu, yang saya harapin, Bu. Di sini tuh saya juga ingin bisa berperan aktif, Bu, dalam kegiatan pembelajaran mereka ini terutama ketika dalam, kolaborasi dengan teman sekelompok gitu, Bu. Ya, jadi kalau saya tangkap nih ya dari pembicaraan Bu Dita ini bahwa ciri-ciri murid ini yang punya semangat belajar tinggi itu bertanggung jawab yang pasti Bu ya terhadap Iya. kesepakatan kelas yang sudah dibuat, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif pasti ya, serta mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian juga berkolaborasi secara aktif bersama teman-teman yang lain. Bukan seperti itu ya, Bu Dita ya? Iya, benar, Bu, benar sekali, Bu. Nah, kalau idealnya seperti itu, kira-kira apa ya yang buat Bu Dita itu belum bisa mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas Ibu saat ini? Ini mungkin, Bu, ya, mungkin ini karena saya nih, Bu, saya ini belum bisa mengatasi permasalahan di kelas saya ini karena saya memang belum pernah, Bu, sama sekali memetakan kebutuhan belajar murid di kelas saya, Bu. Jadi karena mungkin saya belum memetakan kebutuhan belajar tadi, pembelajaran saya itu jadi kurang bervariasi, Bu. Jadi anak-anak tuh
anak-anak yang mungkin perlu perhatian khusus itu jadi kurang saya gali gitu Bu informasi lebih lanjut dari dirinya. Jadi saya kurang tahu pembelajaran seperti apa yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan gitu Bu. Jadi saya tuh juga sebenarnya kayak belum bisa membantu gitu Bu permasalahan yang ada di diri siswa sehingga ia mau belajar lagi. Itu mungkin Bu. Iya, jadi, Bu Dita ini ternyata belum memetakan Iya. kebutuhan belajar seperti itu Bu Dita ya. Mhm. Kemudian Bu Dita juga kurang bervariasi dalam melakukan pembelajaran, mungkin juga, kurang istilahnya tuh kurang peka ya Bu ya terhadap Mhm. kondisi, yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Benar begitu Bu Dita? Iya bener Bu, kayaknya seperti itu deh Bu, karena mungkin juga saya belum, punya prioritas itu Bu ya, jadi saya mungkin masih bingung dengan berbagai tugas itu Bu ya. Ya, jadi begini Bu ya, kalau misalnya Bu Dita sendiri inginnya tuh, misal nih Bu ya, ada saya buatin skala nih Bu ya, antara 1 sampai 10 nih Bu. Misalnya yang paling ideal sekali itu 10, kira-kira Bu Dita ingin idealnya tuh yang seperti mana Bu? Di posisi angka yang berapa menurut Bu Dita? Mhm. Iya Bu Ulan, jadi menurut saya tuh keadaan siswa saya di kelas itu mungkin masih di kalau di skala itu mungkin masih di skala 5 gitu Bu. Nah saya tuh pengen buat dari 5 itu jadi 7 atau 8 gitu Bu. Jadi memang saya ingin ada peningkatan Bu, ada pemecahan masalah dari masalah masalah anak saya tersebut Bu. Ya, jadi tadi kata Bu Dita nih, sekarang ini kondisinya 5, ingin ditingkatkan menjadi paling tidak 8, seperti Iya, itu, Bu, ya. iya. Nah, jadi, kira-kira nih, Bu, kira-kira ya untuk, meningkatkan, nah, ya biar sampai ke skala yang, kata Ibu tadi skala 8, kira-kira, eee, bagaimana, Bu? Idealnya itu yang seperti apa kepengennya Ibu tuh? Iya Bu, jadi menurut saya idealnya itu saya tuh harus bisa Bu membantu mereka meningkatkan semangat belajarnya. Supaya kalau semangat belajarnya juga tinggi, tentunya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih baik Bu. Dan tentunya lebih semangat lagi, lebih merasa senang. Kalau mereka sudah uh, termotivasi ketika belajar Bu ya, sudah senang, itu tentunya kan juga bisa mendapatkan hasil belajar yang baik gitu Bu ya. Ya, jadi, Bu Dita tuh ingin semua murid-muridnya gitu, Bu, ya, bisa Hmm. semangat belajar lagi sehingga hasil belajarnya juga bisa lebih baik lagi, seperti itu, Bu, ya. Nah, Hmm. kalau sekarang kira-kira langkah konkret yang akan Ibu lakukan tuh apa, Bu, ke depannya? Jadi supaya apa yang Ibu cita-citakan tuh bisa terwujud kepada murid-muridnya Ibu ini. Langkah konkret Bu ya. Jadi menurut saya yang bisa saya lakukan, yang pertama itu tentunya ini Bu, memetakan kebutuhan belajar tadi Bu. Nah mungkin setelah memetakan kebutuhan belajar, yang kedua saya ingin membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi Bu, dan juga mungkin menggabungkannya dengan metode belajar yang berbeda. Saya juga ingin menggunakan teknologi Bu dalam pembelajaran saya seperti menggunakan Canva, menggunakan HP, tablet ataupun Chromebook itu Bu ya. Ini kan tentunya mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan anak-anak kita saat ini. Selain itu mungkin saya juga perlu melakukan refleksi diri Bu, terutama refleksi di akhir pembelajaran Bu, bersama murid-murid saya untuk mungkin mengetahui gitu Bu ya, apakah pembelajaran yang saya lakukan itu berhasil, bermakna bagi mereka, membuat mereka senang, atau seperti itu Bu. Mungkin itu Bu yang langkah konkret yang bisa saya lakukan Bu. Oke, jadi, seperti ini Bu Dita ya, berarti Bu Dita akan mulai belajar memetakan, murid ya sesuai kebutuhannya, kemudian juga, Ibu akan menggunakan teknologi ya seperti itu, seperti penggunaan HP, tadi ada tablet, kemudian juga ada Chromebook yang lagi, booming sekarang ini Bu ya di Mhm. sekolah, kemudian juga
ini juga penting menurut saya refleksi diri, karena dengan refleksi diri kita akan tahu Bu Dita sejauh mana sih perkembangan yang sudah kita lakukan, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah masih kurang baik, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang belum belum baik seperti itu. Kira-kira Bu ya, ada lagi tidak Bu Nah, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? selain itu Bu ya, mungkin saya ingin mempraktikkan mindfulness Bu. Jadi kan biasanya anak-anak nih kalau sudah siang ini terutama sudah kehilangan fokus belajar Bu. Nah, mungkin saya bisa menggunakan praktek mindfulness ini supaya murid-murid saya ini bisa kembali fokus Bu belajar. Kalau sudah fokus kan biasanya juga jadi semangat belajar, atau bisa juga biar lebih mereka bahagia itu bisa juga ditambah dengan ice breaking. Kayak gitu sih mungkin Bu Ulan. Ya, jadi memang benar sekali Bu Dita ya. Jadi dengan Bu Dita sudah memetakan kebutuhan murid menggunakan teknologi seperti HP, tadi ada Canva juga, ada komputer, mungkin ada Chromebook ya Bu ya kalau di sekolah itu Iya. Chromebook. Kemudian, nah ini juga penting juga menurut saya Bu ya teknik mindfulness karena kita ini punya jam-jam rawan memang. Jadi ada jam-jam rawan di mana murid ini sudah istilahnya kehilangan fokus ya. Sangat baik sekali sudah ada teknik mindfulness tadi dan ada ice breaking supaya murid-murid tadi ini tidak bosan atau tidak jenuh dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu Dita lakukan. Mm-mm. Nah, jadi uh, kira-kira kapan nih Bu Dita bakal lakukan yang mana dulu nih yang dalam waktu dekat dari beberapa langkah-langkah tadi tuh yang mana yang akan Ibu Dita lakukan terlebih dahulu? Mungkin yang paling dekat gitu Bu ya, kalau diurutkan itu saya ingin memetakan kebutuhan belajar peserta didik dulu Bu, supaya nantinya pembelajaran saya itu jadi lebih terarah harus kemana Bu, kebutuhan mana yang harus saya penuhi. Mungkin juga disesuaikan dengan tipe belajar mereka nantinya. Ya, selain itu tentunya nanti berusaha akan membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, dan juga tentunya tadi ya mempraktikkan mindfulness tadi Bu untuk bisa mengembalikan fokus siswa Bu. Ya, waduh ya. Jadi rencananya Bu Dita nih sangat keren ya, sangat keren sekali. Kira-kira kalau ingin melaksanakan langkah-langkah atau rencana yang sudah Ibu Dita lakukan ini, kira-kira siapa ya yang bisa membantu supaya eh, rencana Ibu ini tetap fokus berjalan seperti itu? Iya Bu, jadi kan mungkin rencana saya tadi banyak sekali gitu Bu ya. Tapi tentunya permasalahan saya ini kaitan utamanya itu dengan murid-murid saya sendiri gitu Bu ya. Jadi yang pertama ingin saya ajak kerjasama itu murid saya sendiri Bu. Jadi saya akan membuat kesepakatan belajar lagi Bu, atau mereview kesepakatan belajar yang sudah kami buat bersama gitu Bu, supaya nanti kami terutama mereka itu bisa sama-sama bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dan juga menurut saya gitu Bu ya, dengan kerjasama yang baik nantinya saya dengan murid saya gitu itu bisa tentunya mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil belajarnya gitu Bu, ataupun dari proses pembelajarannya. Selain itu saya juga ingin meminta bantuan guru-guru dan rekan sejawat saya gitu Bu ya, untuk kira-kira kalau nanti saya kehabisan ide gitu Bu ya dalam membuat media pembelajaran ataupun metode-metode pembelajaran yang dikembangkan, saya ingin berdiskusi gitu Bu dengan mereka. Dan juga tentunya saya mungkin perlu bantuan kepala sekolah gitu Bu ya, dalam proses mungkin nanti bisa disupervisi, ataupun untuk kalau disupervisi kan tentunya ini bisa jadi refleksi pembelajaran bagi saya gitu Bu ya, yang lebih formal dan juga lebih mendalam gitu Bu. Iya baik Bu Dita. Jadi wah Bu Dita ini bakal akan berkolaborasi dengan kepala sekolah ya. Kemudian juga akan berkolaborasi murid tentunya. Bukan Iya, begitu Bu? iya, iya benar Bu Ulan. Jadi Bu Dita ini ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah dan peserta didik. Bukan begitu Ibu Dita? Ya benar Bu Ulan. Oke, dari percakapan kita siang ini, Bu ya. Jadi kira-kira
Apa nih yang bisa Ibu simpulkan? Ya Bu, jadi dari percakapan kita siang ini Bu, saya bisa menyimpulkan gitu Bu ya, bahwa agar dapat meningkatkan semangat belajar murid gitu Bu, yang harus saya lakukan pertama itu adalah memetakan kebutuhan belajar mereka dulu Bu Ulan. Dan yang kedua, saya juga harus berusaha gitu Bu ya, belajar untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi Bu daripada sebelumnya, dan juga bisa memadukan nanti Bu dengan penggunaan teknologi digital, karena memang setelah melihat beberapa kali itu dengan penggunaan teknologi digital itu bisa meningkatkan semangat belajar mereka Bu. Dan yang ketiga gitu Bu ya, mungkin pentingnya refleksi gitu Bu ya, refleksi pembelajaran, dan juga nanti juga saya ingin belajar untuk mempraktekkan mindfulness dan ice breaking gitu Bu ya, di pembelajaran di kelas. Mungkin itu Bu yang bisa saya simpulkan dan ingin saya lakukan dalam waktu dekat ini Bu. Oke, jadi, aduh bagus sekali nih Bu ya. Jadi, sudah bagus sekali rencananya, sudah bagus sekali, langkah-langkah yang akan diterapkan ke depannya. Jadi kira-kira nih Bu Dita, kapan nih Bu Dita akan mulai menerapkan langkah-langkah atau rencana Ibu ini? Harusnya memang semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Jadi inginnya gitu Bu, mulai besok Bu, saya belajar dulu Bu, memetakan kebutuhan belajar, nanti baru setelahnya bisa langsung memetakan dan mulai melaksanakan rencana-rencana saya berikutnya Bu. Oke, baiklah Bu Dita, terima kasih. Nah, ya, terima kasih sekali karena Bu. Bu Dita sudah mau ngobrol-ngobrol ya. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi mungkin minggu depan kali ya Bu Dita ya, supaya Bu. nanti saya bisa bertanya-tanya dengan Ibu bagaimana perkembangannya, apakah langkah-langkah dan rencana Ibu ini sudah ada hasilnya, dan bagaimana kira-kira kemajuan belajar daripada murid-muridnya Ibu Dita di kelas. Jadi dan semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik ya, dan Amin. semoga Ibu Dita bisa tetap istiqomah seperti itu. Amin. Terima kasih Bu. Saya Bu mungkin yang banyak terima kasih kepada Bu Ulan gitu Bu ya, sudah mau mendengarkan cerita saya, bahkan memberi masukan, bahkan membimbing saya gitu Bu ya, untuk akhirnya bisa menemukan solusi gitu daripada permasalahan saya. Dan juga saya tentunya mohon dukungan dari Bu Ulan gitu ya, nanti misalnya nanti tentunya saya butuh sharing lagi, butuh masukan dari Ibu gitu ya, ingin bisa gitu Bu ya menghubungi Ibu. Mohon bantuannya ya Bu ya. Sekarang Iya. sekarang saya sudah lega Bu. Dari tadi pagi suntuk gitu Bu ya. Sekarang sudah lega Bu, sudah curhat ke Ibu, bahkan bisa dapat solusi Bu dari permasalahan tadi Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi terima kasih Bu Dita ya. Kalau Iya, begitu saya tutup obrolan kita ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.